Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah teman-teman sudah tahu siapa wanita pertama yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai wanita pertama yang durhaka kepada suaminya? Udah pada tahu belum? Mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum ya. Kita ceritain lagi. Langsung aja kita masuk ke videonya. Ke ceritanya. Check it out. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Teman-teman, kita bakalan cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam bersama istri beliau yang durhaka. Tentunya pertanyaannya kenapa nih kok tiba-tiba cerita masalah kisah Nabi? Kan biasanya kita cerita-cerita tentang perempuan-perempuan luar biasa dan perempuan-perempuan yang menjadi panutan untuk kita muslimah akhir zaman. Nah, dengan begitu teman-teman, ini aku mau ceritain ada kisah menarik yang sebagai kita yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari kisah tersebut. Bukan panutan ya, sebagai pelajaran dari kisahnya istri Nabi Nuh alaihissalam. Pasalnya, istri Nabi Nuh alaihissalam dijadikan oleh Allah, diabadikan dalam Al-Quran sebagai wanita pertama yang durhaka kepada suaminya. Jadi, Nabi Nuh merupakan nabi urutan ketiga dari 25 nabi dan rasul yang harus kita ketahui. Nabi Nuh juga merupakan rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Diceritakan dan dinarasikan ataupun diriwayatkan karakter Nabi Nuh alaihissalam dengan sosok yang pandai bersyukur, bijaksana, dan sabar dalam berdakwah. Beliau juga orang yang fasih dan tegas dalam menyampaikan kata-katanya. Nabi Nuh alaihissalam juga dikenal oleh kaumnya sebagai nabi yang membela dan melindungi kaum yang lemah, miskin, ataupun yang tertindas. Nabi Nuh alaihissalam menyebarkan tauhid kepada Bani Rasib, di mana pada ketika itu, Bani Rasib itu udah nggak beriman kepada Allah. Padahal dulunya mereka masih beriman kepada Allah pada awal-awalnya. Tapi mulai pada saat yang Nabi Nuh diutus, itu keadaan Bani Rasib dalam keadaan sudah menyembah patung dan berhala. Jadi teman-teman kok bisa kayak gitu kan? Pertanyaan kita pasti, kok bisa sih dulunya mereka menyembah Allah, kok bisa menjadi menyembah patung dan berhala gitu. Jadi dulu kita back to history. Kayak itulah. Jadi dulu waktu pertama-pertama orang Bani Rasib itu merupakan orang-orang yang sangat beriman kepada Allah. Mereka itu mengerjakan ibadah-ibadahnya, mengerjakan semua perintah Allah, dan di antara mereka ada 5 pemuda yang solih, di mana mereka itu dijadikan panutan ataupun tempat bertanya dan belajar agama Allah. Hingga ketika suatu masa kelima laki-laki ataupun pemuda tersebut meninggal dunia, kaum Bani Rasib ataupun bangsa Bani Rasib ataupun orang-orang Bani Rasib mengalami kesedihan yang sangat mendalam, hingga mereka berinisiatif untuk membuat patung-patungnya dari kelima pemuda tersebut. Di antara mereka nama-namanya itu Wat, Suwa, Yahud, Yauk, dan Nas. Aku kayaknya salah baca sih, tapi tulisannya kayak gitu ya teman-teman. Mungkin dalam sejarah ataupun riwayat yang lain ada mengatakan nama yang berbeda. Wallahu alam. Yang intinya mereka adalah 5 pemuda yang merupakan pemuda-pemuda yang solih pada zamannya Bani Rasib. Nah, jadi kan udah tuh mereka pertama niatnya berinisiatif untuk membuat patung-patungnya kelima pemuda solih tadi sebagai kayak penghargaan ataupun mengenang mereka gitu. Jadi kayak apresiasi bahwa mereka itu sangat menghargai keberadaan 5 pemuda solih tadi. Tapi teman-teman, seiring berjalannya waktu, generasi kan berganti. Jadi mereka pada akhirnya itu malah menyembah patung-patung tersebut dengan meyakini bahwa dari kelima patung tersebutlah yang mendatangkan harta dan keberkahan di dalam kehidupan Bani Rasib. Jadi aneh kan? Jadi kayak, kok jadi kayak gitu? Tadinya kan kayak gini. Ya gitulah jadinya akhirnya. Akhirnya Allah utuslah Nabi Nuh di dalam kekacauannya
orang-orang ataupun masyarakat Bani Rasib. Nabi Nuh alaihissalam diutus sebagai nabi ataupun rasul di Bani Rasib itu ketika beliau berusia 480 tahun dengan masa kenabian 120 tahun, teman-teman. Jadi masa kehidupan Nabi Nuh alaihissalam itu 950 tahun. Tapi sangat disayangkan, dalam riwayatnya dikatakan selama kehidupan Nabi Nuh itu 950 tahun, tapi kaumnya Nabi Nuh cuma 70 orang. Dari sekian masa kehidupan Bani Rasib dan Nabi Nuh alaihissalam yang mengikuti dan mempercayai ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh hanya 70 orang, dengan spesifiknya itu 8 kepala keluarga. Bayangin teman-teman. Dari masa 980 tahun dengan 120 tahun masa kenabian, cuma 70 orang yang mau ngikutin dan percaya dan mau ngedengerin apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Padahal teman-teman, Nabi Nuh itu menyampaikan dakwah beliau siang dan malam dengan sangat sabar, teman-teman. Walaupun semuanya itu kaum-kaumnya itu nggak mau dengerin Nabi Nuh, beliau itu tetap sabar menyampaikan apa yang seharusnya beliau sampaikan kepada kaumnya ataupun umatnya. Nah teman-teman, sebelum menjadi nabi, sebelum menjadi rasul, Nabi Nuh alaihissalam merupakan kepala keluarga di dalam keluarganya beliau, dan keadaan keluarga beliau itu adem ayem aja. Nabi Nuh itu merupakan suami yang sangat sabar dan penyayang terhadap keluarganya. Dan setelah masa kenabian, Nabi Nuh mengalami beberapa tantangan dan juga cobaan ataupun ujian dimulai dari keluarganya sendiri. Mungkin kalau misalnya kita membayangkan ini sangat sedih ya teman-teman, bahkan Nabi Nuh ketika itu juga sangat sedih. Nabi Nuh alaihissalam menikah dengan seorang wanita yang bernama Wakilah, atau dalam beberapa riwayat menyebutkan nama istri beliau Nahama binti Zila atau Amzurah binti Barakil. Mungkin ada beberapa yang berbeda di dalam riwayat, tetapi yang inti yang ingin kita sampaikan yaitu satu ya teman-teman, tujuannya yaitu istrinya Nabi Nuh. Nabi Nuh memiliki 4 orang anak, yaitu Kan'an, Yafid, Syam, dan Ham. Keempat anaknya beliau itu laki-laki. Nah teman-teman, Nabi Nuh itu kan memiliki umat yang paling sedikit selama 120 tahun masa kenabian, dan masa kehidupan 950 tahun hanya memiliki 70 kaum ataupun umat yang mengikuti dan mempercayai ajarannya beliau. Hal yang menarik sebenarnya yang ingin kita ceritain adalah istrinya Nabi Nuh. Nah, ketika beliau diamanahkan menjadi seorang nabi oleh Allah, seorang rasul oleh Allah, Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan dakwah secara sabar dan terus-menerus. Gak ada henti-hentinya, meskipun banyak penolakan dan juga cemoohan ataupun hinaan dari kaum Bani Rasib. Dan lebih mirisnya lagi teman-teman, Nabi Nuh itu kan gak diterima tuh di Bani Rasib. Banyak yang gak mau terima, gak percaya gitu. Istrinya Nabi Nuh alaihissalam juga termasuk orang-orang yang gak mau terima ajarannya Nabi Nuh. Malahan istrinya beliau itu mengatakan bahwa Nabi Nuh itu gila, ataupun Nabi Nuh itu udah gak waras menyampaikan hal-hal yang berita-berita yang palsu, berita-berita yang gak ada sumbernya, gak ada kebenarannya gitu. Dan diikuti oleh anaknya beliau yang pertama yaitu Kan'an. Tetapi 3 anak Nabi Nuh yang nomor 2 sampai nomor 4 itu mengikuti ataupun mempercayai. Tapi pada awalnya juga kayak enggan. Hingga pada akhirnya Allah memberikan hidayah dan mereka mau menerima hidayah Allah gitu. Dan akhirnya mereka mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Nah teman-teman, Nabi Nuh itu kan menyampaikan dakwah beliau secara terus-menerus kepada kaumnya, baik itu dari kaum yang lemah sampai kaum-kaum yang memiliki martabat di sana, di Bani Rasib. Nah, alhamdulillahnya ada pengikut Nabi Nuh, tapi dari kalangan orang yang lemah ataupun orang fakir miskin. Ini juga yang menyebabkan orang-orang angkuh ataupun yang memiliki tahta, yang memiliki martabat, enggan untuk berada di lingkungannya Nabi Nuh, enggan mau mengikuti ajarannya Nabi Nuh. Karena seperti bahasanya mereka itu ada gengsinya juga, karena mereka memiliki kastanya juga teman-teman. Jadi mereka nggak mau percaya sama orang Nabi Nuh, orang-orang kaum Nabi Nuh, dan juga ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh.
Jadi hingga suatu ketika Nabi Nuh mengadu kepada Allah. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal besar. Karena Allah akan memberikan azab kepada kaumnya Nabi Nuh, yaitu dengan menenggelamkan semua orang-orang yang tadinya mencela dan menghina Nabi Nuh, tidak mau percaya kepada Nabi Nuh, tetapi juga mengata-ngatai Nabi Nuh. Nah teman-teman, akhirnya Nabi Nuh memerintahkan kepada kaumnya ataupun pengikutnya untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu membangun sebuah kapal yang sangat besar. Kalau dalam sejarahnya dikatakan bahwa tidak hanya dari 70 kaum Nabi Nuh yang membantu untuk proses pembuatan kapal itu, tetapi juga hewan-hewan membantunya dengan kuasa Allah mungkin ya. Tapi teman-teman, yang sangat ironis, yang sangat mengagetkan, kaum-kaum yang tidak beriman kepada Nabi Nuh, orang-orang yang kafir tadi, masih aja mengolok-olokkan Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh lagi buat perahu, kan Nabi Nuh juga masih mengajak mereka, percayalah bahwa kalian yang tidak mau mendengarkan akan rugi, gitu kan Nabi Nuh bilang. Tapi orang itu malah menertawakan Nabi Nuh, mengatakan Nabi Nuh itu gila, mengatakan, kalau bahasa sekarang, mengatakan Nabi Nuh itu halu lagi. Mereka nggak ada yang percaya. Dan istri Nabi Nuh itu ikut juga dalam orang-orang, termasuk golongan orang-orang yang seperti itu, teman-teman. Istrinya Nabi Nuh itu termasuk orang-orang yang ikut menertawakan Nabi Nuh. Alhamdulillah. Nggak kebayang tuh sedihnya Nabi Nuh kayak mana. Dan Kan'an juga ikut kayak gitu, nggak mau percaya sama Nabi Nuh. Hingga ketika mereka menyelesaikan pembangunan ataupun membuat perahu besar itu, Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk memasukkan hewan-hewan secara berpasang-pasangan ke dalam kapalnya dan juga semua pengikutnya Nabi Nuh. Dan secara tidak disangka-sangka tuh, gak ada aba-aba sama sekali. Mendung tiba-tiba datang hitam di langit. Kemudian turun air dan badai sangat kenceng. Hujan dan badai itu beriringan gitu ya. Akhirnya didatangkanlah air yang sangat besar dan melimpah gitu. Orang-orang yang panik, orang-orang kafir tadi, merasa panik tuh, udah lari-larian, kocar-kacir. Ada yang pergi ke arah gunung, ada yang kemana-mana, pokoknya udah lari-larian. Nabi Nuh yang menyaksikan itu dari perahunya beliau, melihat ada anaknya beliau yang bernama Kan'an, lagi berlari ke arah gunung. Nah, tapi nggak jauh dari Nabi Nuh. Nabi Nuh kemudian memanggil Kan'an, "Wahai anakku, naiklah di atas perahu yang telah kami buat," gitu. "Supaya kamu tidak tenggelam dan tidak merasakan banjir bandang ini yang sangat besar," begitu. Tapi Kan'an dengan sombongnya mengatakan kepada Nabi Nuh ataupun menjawab kepada Nabi Nuh dengan sangat yakin bahwa dia itu bakalan selamat kalau menaiki gunung, bahwa di atas puncak gunung itu nggak bakalan kena air gitu loh. Tapi teman-teman, Allah kan lebih maha tahu, dan juga Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar. Tentunya belum ada kemungkinan yang menyatakan bahwa gunung itu nggak bakalan bakalan tenggelam juga. Kalau nggak ngapain buat kapal, kan bisa semua disuruh atau diperintahkan sama Allah untuk naik ke gunung kan gitu, ya nggak sih? Tapi ya kan, yang namanya hidayah Allah itu nggak bakalan datang kepada orang-orang yang nggak mau menerimanya. Hidayah Allah itu nggak bakalan datang kepada orang-orang yang nggak mau menerimanya, ya benar. Ya kayak gitu, walaupun dari keluarga Nabi sekalipun, istri dan anak beliau. Tapi Nabi Nuh ini sangat menyayangi anak beliau, sangat ya sayang banget sama anak beliau yang namanya Kan'an itu. Hingga Nabi Nuh berdoa kepada Allah yang diberikan dalam surah Hud ayat 45-47 yang isinya begini, teman-teman. Nah, akhirnya mereka tenggelam semuanya, nggak ada sisa sama sekali. Kayak mana mau selamat orang dalam air yang sangat besar, banjir bandang yang sangat besar, airnya kenceng gitu kan, nggak ada yang selamat, semuanya udah tenggelam. Nabi Nuh bersama kaumnya yang di dalam perahu besar mengarungi air banjir itu selama 40 hari 40 malam. Setelah 40 hari 40 malam, setelah itu Allah memerintahkan ataupun mengatakan kepada bumi dan juga langit yang diabadikan di dalam surah Hud ayat 44, bunyinya seperti ini, teman-teman.
Setelah itu teman-teman, mereka terdampar di Pulau Jud, ataupun ada yang mengatakan di Gunung Judi ataupun Jud gitu ya. Nah, akhirnya Nabi Nuh keluar bersama kaumnya dan juga semua makhluk-makhluk hidup yang ada di dalamnya, dan mereka menyaksikan yang tadinya itu alam yang sangat gelap gitu ya, banjir dan juga angin badai segala macam. Ketika mereka keluar dan air udah surut, itu mereka melihatlah alam yang begitu indah, dan maksudnya udah ngelihat cahaya lagi gitu. Yang tadinya itu kan pasti takut dong, suara petir segala macam. Udah, akhirnya Nabi Nuh hidup bersama kaumnya yang tersisa itu selama 350 tahun hingga Nabi Nuh wafat. Hikmah dari ceritanya Nabi Nuh yang dengan istrinya beliau yang durhaka yang bisa kita ambil untuk para muslimah, khususnya untuk saya, mengingatkan saya juga belum termasuk orang-orang yang baik, belum termasuk, ya lagi belajar lah teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, hikmahnya yang pertama, seharusnya sebagai wanita ataupun sebagai istri yang dahulunya Allah menciptakan kita sebagai wanita untuk temannya bagi kaum Adam, kita sudah seharusnya tidak mengkhianati ataupun durhaka kepada suami. Yang kedua, sudah seharusnya bagi istri yaitu membantu suami dalam menggapai cita-citanya. Terlebih cita-citanya beliau itu bertujuan mulia dan juga menyebar kebaikan ataupun sesuai dengan perintah-perintah Allah. Tapi yang tidak boleh kita bantu ataupun kita wujudkan kalau seandainya cita-citanya suami kita itu merupakan hal-hal yang bertentangan dengan agama ataupun dengan yang perintahkan Allah, yaitu dalam kemungkaran. Jangan. Yang ketiga, Allah sebenarnya menyampaikan berita ini ataupun cerita ini, mengabadikan di dalam Al-Quran, itu sebagai pelajaran bagi kita perempuan-perempuan solihah yang ingin memiliki sifat-sifat yang baik ataupun yang solihah gitu. Ya gitu, maksudnya ya gitu intinya teman-teman. Apa sih? Ya maksudnya aku tuh, cerita ini sengaja Allah abadikan di dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita. Selanjutnya, meskipun dari keluarga Nabi sekalipun, kalau seandainya hidayah yang Allah berikan tidak mau diterima, ya tetap saja menjadi orang-orang yang kafir, termasuk golongan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Gitu teman-teman. Meskipun Nabi Nuh tadi kan udah memohon kepada Allah tentang anaknya beliau Kan'an, tapi Allah tetap mengatakan kepada Nabi Nuh bahwa ya tidak ada ampun untuk mereka yang tidak mau mendengarkan ataupun mengikuti ajaran Nabi Nuh, yaitu beriman kepada Allah. Gitu teman-teman. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa subscribe. Kalau seandainya video-video aku bermanfaat, insya Allah kedepannya juga masih ada video-video lainnya. Kemudian jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.
على روحي ينكسر قلبي عليا موجوع قلبي